Oh, mata bagus ngelihat di jalanan, mata bagus. Tangan enak, nyetirnya enak. Kaki jalan tadi dari motor sini enak ini. Buang air kecil bagus. Buang air besar Mulai bagus. curiga. Ini makin tinggi. Itu apa namanya kalau bukan sehat? Masa orang-orang sekarang ada definisi yang mengartikan semakin nggak menangis semakin kuat? Nggak bisa. salah Ada ya. fitrah. Hebat dia. Nggak nangis sedikit pun. Itu kaku. Itu khotib mulai innal hamdalillah, itu otomatis, Bib. Kepala pada nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Padahal khotibnya nggak lagi ceramah tentang Isra Mi'raj, tapi mereka pada Udah Mi'raj. Mi'raj. Iya, hilang nggak? Gitu. Ngoroknya menjiwai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa yang budiman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah kita kembali menyapa. Ini sekarang kita mau ngaji ini. Kita mau ngaji, mau baca kitab bersama guru yang layak untuk membahas kajian kitab ini. Semangat layak. Layak sekali. Al-Habib Haikal bin Hussein Al-Idrus. Bekhair Habib. Bekhair, alhamdulillah, tayyibin, mabsud. Mau bahas kitab apa kita ini hari? Kitab apa, Bib? Ada kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah Wal Wasaya Al-Iman. wal Wasaya Al-Imaniyah. Al-Imam Qutb Irsyad wa Ghawth Al-Ibad wal Bilad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Haddad Radhiyallahu anhu. Al-Haddad artinya apa, Habib? Kang pukul besi. Tukang besi, Kang besi. Kalau beliau katanya Haddadul Qulub. Allah. Tukang merapihkan hati orang. Oh, ajib. Allahumma zidni ilman. Zidni ilman. Kalau Haddad yang rapiin besi kan, besi jadi bagus gitu. Ini ngerapiin dan ngebagusin hati. Tapi jangan salah, di daerah-daerah Timur Tengah, Suriah, Libanon itu yang tanpa ada alnya, Haddad itu kebanyakan orang-orang Kristen. Iya. Kristiani, Masihiyah. Bukan Al-Haddad Al-Ba'alawi. Bukan, dia anak Haddad. Iya, Mughanniyah itu. Mughanniyah ya? Oh, bukan. Mughanniyah kalau nggak Kalau nggak salah. salah ya. Mughanniyah, ya Mughanniyah. Siapa lagi tuh Haddad? Dulu Menteri Luar Negeri Syria kalau nggak salah. Haddad juga. Ada Haddadnya kalau nggak salah namanya. Jadi Haddad sebenarnya kalau secara bahasa artinya adalah tukang besi. Tukang besi. Wal Imam Al-Haddad Merapikan hati. hati. Yang seperti besi itu menjadi lembut nanti. Al-Ghawthul Ibad wal Bilad ya. Makanya mudah-mudahan kita bahas kitab beliau Nah. hati kita menjadi lembut. Menjadi lembut, nggak keras lagi. Qaswah. Nggak qaswa. Kering. belum siap. Qaswatul qalb wa ghaflatuhu. Kerasnya hati dan lalai. Iya, lalainya hati. Alaihi falyatafaddal. Alaihi falyatafaddal. Ada kira antum yang baca kitabnya ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Ya, ini di kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ya, ini ada kalimatnya wa iyyaka wal qaswa wa hiya ghilazul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'athar bil mau'izah wa la yaruqu wa la yalinu inda dhikril maut wal wa'd wal wa'id wa ahwalil akhirah. Segitu dulu. Wa iyyak artinya itu kali bebe Allah gitu. Iya. Hati-hati, fahdhar itu wa iyyak. Fahdharil qaswa. Wal qaswa artinya keras memang. Hati-hati, jangan sampai punya hati yang keras. Iya, batu. jangan sampai hati yang keras. Sampai Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad perlu menjelaskan wa yaghilazul qalbi wa jumuduhu, yaitu tebal. Ghilaz kan tebal. Tebalnya hati, wa jumuduhu, dan beku. Zen ini hatinya cool. Oh gitu. Bukan cool yang keren gitu, tapi bukan cuek, tapi artinya
beku yang di sini keras. Sampai dijelasin, Bib. Kalau ini hatinya latif. Oh, luar biasa. Apa enggak enak kemana? Oh, enggak enak kemana? Kamu udah cair? Belum. Belum cerita. Belum cerita. Lain bab. Di sini makan lah. Sampai kalimat berikutnya apa? Hatta la yata'athara bil mau'izah. Sampai tidak membekas. Iya, tidak membekas kalau ada jadi ceramah. mau'izah hasanah. Jadi kita udah berapa lama nih kam minan nasiha allati alqa al khutaba masa fi yaumil jum'ah, jadi bahasa Arab ya. Iya, berapa banyak nasihat-nasihat yang disampaikan waktu hari Jumat atau kapan aja. Ceramah-ceramah, kagak pengajian bekas sama rutinan. sekali. Iya. Sini nah ada dah. Sini nah ada dah. Berkali-kali. Kalau ada yang ceramah kadang-kadang yang diingat orang lain ya. Yang diingat orang lain. Itu tuh sih ini. Ada Bib lah kalau lagi Jumat, Bib. Kalau lagi ada juga nih. Jumat itu satu-satunya nasihat yang paling bagus orang yang nggak talim itu di Jumat. Kalau lagi iya, mau gimana lagi mau nuntut ilmu ini? Dia lagi Jumat. Oh iya benar. Rambut basah di bawah kipas angin. Weh. Kenceng Bib. Enak. Itu khatib mulai innal hamdalillah, itu otomatis Bib. Kepala betul. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Padahal khotibnya nggak lagi ceramah tentang Isra Mi'raj. Tapi mereka pada Mi'raj. Iya. Hilang. Gitu. Ngoroknya menjiwai ya. Anda bilang ya Allah. Nah itu bangunnya kapan? Otomatis Bib, nggak pakai dicubit, nggak pakai ada bangsat. Apa bangunnya? Innallah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Amin. Kalau yang paling terakhir pas innallah itu ya. Innallah ibadallah. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Itu masih mending. Masih mending. Masih mending lah. Enggak ya? Bukan ya? Udah akhir. Habis itu qomat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Kalau yang mending barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Iya, itu khutbah pertama masih. Ya, masih mending lah. Kata Ibn Mas'ud, al-bid'atul ula, bid'ah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin apa? Datang sholat Jumat terlambat. Oh. Bid'ah pertama yang berarti dulu nggak ada tuh yang terlambat. Jam 9 subuh. Iya. Boh. Jam 9 udah sampai. Ya arti iya. As-sabiqun Ya Allah, antum percaya gak sampai perawi hadis sampai mengatakan orang-orang tuh ada yang pada bawa obor, tandanya subuh kan? Jadi gelap, benar-benar gelap itu. Sekarang kita karena ngelihat yang kayak ada yang baru azan, baru lari. Itu azan baru azan pertama, nanti aja masih ada yang santai juga. Bayangin tuh. Jadi an-nasihah ini jangan sampai tadi qaswatul qalb gara-gara cuman begitu doang. Ada khatib Jumat dia tidur. Mau ceramah maulid mintanya yang lucu. Kalau nggak lucu, Beb, nanti ngantuk Beb, jamaahnya. Suruh pulang. Ngantuk ya. Ngapain kita jadi ngorbanin itu? Benar. Yang berikutnya ada anak kecil. Mestinya orang tua kalau bawa anak kecil ke masjid, dia mendampingi. Kalau di Timur Tengah kan beda, Beb. Iya, betul. Anak kecil tuh khusus sholat. Karena ternyata kita baru cek. Anak kecil ke masjid nggak sama-sama anak kecil, nggak sama temen-temennya. Dia ada bapaknya, ada anaknya di sini. Sehingga anak tuh di bapak ngeliat begini, dia begini. Kalau sama anak-anaknya kumpul 17 orang di masjid. Ya Allah, lihat rumahnya sempit. Ngeliat apa? Masjid rumahnya sempit. Masjid gede. Wah, masuk tanah, keluar tanah. Iya. Kan ngeri, Beb. Tunjuk-tunjukkan pas lagi sholat tuh. Tunjukkan imam diginiin. Apa lu? Khotib. Ada Beb, Ane sampai salah baca Quran gara-gara tuh anak kecil ngikutin Ane baca Quran. Ada dia ngeduluin dari kita. Ya Allah. Begitu waswatawasaw bil haqi surat itu Al-Asr. Dia nih yang salah. Kita ngikutin dia jadi. Itu kan repot. Nah, itu artinya la yata'athar bil mau'izah. Dan dijelasin apa wala yaruqu wala yalin. Enggak riqah apa? Lembut ya. Enggak lembut.
wala yalin, tidak lembek, asal kata dari lembek nih. Tapi tidak renyuh. Iya. Inda dzikril maut, ketika diceritain kematian, wal wa'd, tentang janji-janji Allah, wal wa'id, dan ancaman-ancaman Allah, wa ahwalil akhirah, kondisi akhirat. Nggak berubah, Bib. Kenapa? Dibilangin begini akhirat gini. Sekarang kita udah lihat nasihat, padahal kan ada dua. Ada dulu kita pernah bahas, ada masyhud, ada masyhud yang dilihat, ada lagi satu masmu' yang didengar. Nah ini yang masmu' termasuk yang didengar, bisa juga yang masyhud bisa kita lihat. Jadi berapa banyak orang dinasihatin nggak mempan, kasar itu nggak sadar juga. Karena generasi kita dinasihatin gitu. Jadi kalau dinasihatin nggak boleh begini, jadi ada beberapa orang tua kesel. Anaknya dinasihatin begini, kamu ini nggak boleh, nanti kamu tuh begini. Sambil orang tua ini ngomong, di searching, salah, ini begini. Ya Allah. Mana ada omongan begitu, nggak ada hadisnya. Ini searching. Artinya di sini udah siap-siap langsung mau ngejawab. Belum lagi anak-anak kita tuh udah ngejawab. Itu kan awalnya kita mesti cari sebabnya. Salahnya di mana nih? Kalau udah orang tua tuh nggak mau didengar sama anaknya, berarti orang lain nggak mungkin didengar sama dia. Muskilah, kita harus cari sebabnya di mana nih. Kenapa anak kita sampai nggak mendengar nasihat kita? Kenapa kita harus ada introspeksi buat diri kita? Jangan sampai kayak kaumnya Nabi Nuh yang berkali-kali da'autuhum litaghfira lahum, pokoknya kami ingin dakwahin dia untuk semoga diampuni sama Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mending bukan satu jari, asabi'ahum, Al-Quran gambarin seluruh jari jemarinya, bukan satu atau dua jari. Anda pernah baca bisa diartikan begini atau begini gitu. Betul, ya benar. Asabi'ahum itu menandakan bahwa mereka tuh udah menutup, nggak mau ada peluang satu lubang telinga pun mendengar nasihatnya. Tutup. Asabi'ahum, nggak ada celah masuk ya. Nggak ada celah masuk sama sekali. Itu kayak. Terus apalagi tuh? Kayak setan, iblis ya. Iblis sama setan juga beda. Nah iblis ini juga sama, dinasihatin gimana. Nah, ana khairun minhu. Makanya kita udah sekarang nih melihat ada orang-orang yang mesti udah jadi panutan, kadang-kadang membuat hal-hal yang mestinya buat dia juga sadar, ini malah jadi nggak sadar. Kan yang repot, Bib, nasehatin orang yang mantan baik. Kalau dia jahat atau dia maksiat, dinasehatin masih ada harapan untuk berbuat baik. Tapi kalau udah mantan baik, rasanya dia baik terus. Dia baik terus. Setiap yang kita omongin dia akan merangkai kata bagaimana cara ngejawab gitu. Iya. Orang gitu. Aneh ini, aneh gitu. itu. Kan mulu. Kan kalau gitu sama kan itu udah beda deh. Kan dia India bukan ini kan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya' min Allah ta'ala al-qalbul qasi. Apa itu berarti? Nabi bersabda, hal yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Keras, hati yang keras, itu paling jauh deh. Makanya para mubaligh ini memang disaranin. Jadi kalau ahli maksiat bisa diharapkan gitu bahwa ketika hatinya bisa menerima, disentuh. Tapi kalau hatinya keras, disentuh nggak mempan. Makanya harapan kita daripada warasatul anbiya yang bisa melunakkan orang. Iya, kalau selain itu kita nggak mengharapkan dari mubaligh, nggak mengharapkan dari duat, ada sahibud dalail, orang yang banyak argumentasinya untuk enggak, kita bukan dari harapin ini. Betul-betul yang warasatul anbiya. Iya. Warasatul anbiya kan nggak harus jadi penceramah. Ahli dzikir. Luar biasa ingatin Allah. Makanya berkali-kali Al-Quran menganjurin supaya hal-hal baik. Nah, ini orang yang nggak tahu bagaimana cara uslubud dakwah min Al-Quran bisa repot. Iya, salah juga. Hati tetap jadi keras juga begitu. Naam. Hati keras tuh bahaya ya. Bahaya. Lembutinnya gimana tuh, Habib?
melembutkannya itu kita perlu hati kita dulu ya yang perlu lembut, sabar ngadepin anak-anak, ngadepin orang tua, ngadepin. Dan dakwah ini nggak harus kepada siapa aja, kepada semua orang. Ada orang dakwahnya cuma di baju, dipakai baju. Iya. Ada yang dakwahnya di lisan, ada yang di tulisan, ada yang bagaimana nggak tahu nih, gitu dakwah bukan nih? Mudah-mudahan dianggap dakwah ya. Ada yang dakwah yang penting yang membawa orang tidak kenal Allah dikenalkan, tidak cinta Nabi dikasih pengertian tentang bagaimana cinta Nabi, itu dakwah. Yang nggak sholat jadi sholat, nggak sholat jadi sholat itu, ya luar biasa. Itu cara bagaimana para warasatul anbiya itu dakwah kayak begitu. Bil hikmah. Jadi bukan main banyak-banyakan argumentasi, banyak-banyakan literatur, apalagi tasrif. Tasrif benar di antaranya. Spontanitas itu, letasnya spontanitas. Nah itu nggak diukur dari itu. Tapi kalau umpama orang nih bagaimana tujuannya nih orang supaya arah bagaimana, nah itu yang penting di situ bagi. Iya. Yang penting jadi kita itu dakwah mengajak orang yang tadinya nggak mau jadi mau, yang jauh dari dekat. Betul. Begitu ya. Betul. Kesimpulannya seperti itu. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam minasyaqa arba' qaswatul qalbi wa jumudul aini wal hirsu wa tulul amal fahtariz min hadhihi al arba'. Kata Nabi ada 4 syaqa itu celaka. Iya, yang membuat celaka, orang menjadi celaka. Qaswatul qalb, hati yang keras. Lalu apa tuh Habib? Jumudul ain, matanya beku. Artinya nggak gampang nangis kalau melihat tadi ini. Jadi justru letak ketaatan seseorang itu ketika dia gampang nangis. Kalau kita ini punya anggapan apa? Itu kemarin anaknya meninggal umpama. Misalkan. Tapi hebat dia, nggak nangis sedikit pun. Itu kaku, nggak bisa itu. Nabi Ibrahim meninggal, wa innal aina la tadma, luar biasa. Mataku sungguh mengeluarkan air mata. Yusuf hilang, bukan meninggal. Yusuf hilang dan tahu kalau Yusuf ini hilang bukan dibunuh, ayahnya fabyaddat ainahu, matanya sampai putih, dan padahal Yusuf belum meninggal. Dia tahu kalau bakal ada. Masa orang-orang sekarang ada definisi yang mengartikan semakin nggak menangis semakin kuat? Nggak bisa. Ada fitrah. Fitrah seorang, makanya ada orang yang nangis atau segala macam itu. Katanya Sayyidina Ali segitu perkasanya, tapi rohbanul lail, di malam hari tetap fursanun nahar, menangis kalau malam. Makanya kalimatnya di sini bukan, kalau yang atas kan kalimatnya abadul asya minallahi taala al-qalbul qasi. Kalau yang di bawah qaswatul qalbi. Dijadiin sifah musabahah. Ya, kalau yang itu kan betul-betul sifat. An-na'at al-qalbul qasi. An-na'at wal ban'ud. Kalau itu qaswatul qalbi, artinya itu kan. Iya, dijadiin bisa itu, atau bisa dijadiin sifat musabahah. Sifat musabahah. Artinya sama juga, artinya hati yang keras. Hati yang keras, mata yang beku, apa tadi? Mata yang beku, sebenarnya beku juga. Jadi air matanya nggak mau keluar. Padahal katanya air mata menghidupkan hati. Dulu jadi ceritanya ada pengaruh hadis yang mengatakan, dulu kalau nggak salah ada riwayat Muslim mengatakan dari Ibnu Umar. Ada hadis begini, Bib. Innal mayyit yu'adzab bi bukai ahli. Iya. Ingat ya? Iya, ada. Ini mayit diazab karena keluarganya nangis. Karena pakai bi di situ, karena keluarganya nangis. Akhirnya nggak ada yang nangis. Ternyata Ummul Mukminin Aisyah keluar, katanya rahimahullah ala Abi Abdurrahman. Iya. Semoga Allah menyayangi Abu Abdurrahman. Dia itu salah faham, bukan begitu maksudnya. Sayyidah Aisyah sendiri yang ngasih tahu. Iya. Sesungguhnya hadis itu bukan innal mayyit yu'adzab bi bukai ahli. Sesungguhnya mayit itu diazab dikarenakan keluarganya nangis, bukan. Hadis itu berbunyi innal mayyit yu'adzab wa buka'u ahli.
Oh, bukan bi. Bukan pakai bi. Ini mayat diazab dan keluarganya nangis. Jadi setelah tahu ini mayat diazab, keluarganya nangis, wajar dong. Iya. Bukan ini gara-gara ini diazab gara-gara keluarganya nangis. Apa hubungannya? Iya. Itu kalau kesalahan zon kita nangis aja, Bib. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita kurang ajar tuh Zon. Kita nangis yuk. Diazab deh. Enggak ada hubungannya. Iya, apa gitu? Iya. Kita nangisin aja diazab dia. Terus bagaimana ketika ada orang menceritakan perang Uhud, ada perang Badar, beberapa sahabat Sayyidah Hamzah nangis tuh orang. Masa Sayyidah Hamzah jadi na'udzubillah min dzalik? Kena azab lah. Bagaimana mungkin? Mustahil. Bagaimana mungkin? Terus bagaimana ketika para habaib menceritakan peristiwa Sayyidina Husain di Karbala, di Mesir tuh, Habib Ali Al-Jufri. Bagaimana orang-orang Mesir tuh pada nangis semua. Itu manusiawi. Innal mayyit yu'adzab Wa buka'u ahli. Jadi ini jumudul ain itu larinya memang harus Jadi jangan salah paham ya. Kalau paham. ada yang meninggal nangis ya boleh. Bahkan itu fitrah manusia. Terus wal hirs artinya ambisi yang membabi buta. Bukan ambisi itu optimis, bukan. Bukan ambisi yang positif ya. Bukan, dia ambisi yang apa aja diterjang. Halal kayak haram kayak. Halal haram lu seruduk, nggak ingat waktu, nggak ingat beduk. Iya. Orang sholat dia duduk. Timpe mukanya pakai handuk. Wah, iya. Gitu. Jadi kagak. Cakep tuh. Tuh dipotong taruh di TikTok tuh, Bi. Taruh di TikTok ya. Biar artinya tuh dia tadi, jangan sampai kita membabi buta melakukan apapun tanpa akhirnya kita terjang halal dan haram. Iya. Nah, itu namanya al-hirs. Kata Imam Ghazali, itulah yang awalnya timbul penyakit hirs. Al-hirsu ambisi itu karena dia betul madkhal, membuka pintu setan. Madkhal itu tanda membuka pintu masuk setan. Jadi ketika ada hirs, setan mudah masuk. Nah, kita ini dibuka tuh pintu itu, setan memprovokasi. Iya, ayo udah hajar. Emang kebiasaan tuh kalau mau gitu. Tuh duit tuh. Udah. Teman ente sikut aja, fitnah. Benar. Watulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angan. Bukan panjang cita-cita. Oke. Amal. Kalau punya cita-cita bagus. Cita-cita identik mungkin bisa jadi dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau angan-angan nggak ngapa-ngapain. Apa halu Iya, menghayal. Ngapain hidupnya mau enak tapi dia begitu-begitu doang. Ente sih enak kal. Ini begini, aneh. Ya dulu nih. Iya, kita ngapa nanti enak. Masa kita sekarang jadi mau enak-enak juga kan gitu. Dan dia nggak ngapa-ngapain tapi perasaan pengen punya apa-apa. Dia maunya enak tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang mengakibatkan dia suka jadi syirik pada Allah. Iya. Suka membanding-bandingkan. Habib Ahmad, masya Allah, mobilnya udah 2. Belum. Mobilnya 2. Ceramah di mana-mana. Siapa jadi ceramahin lampu merah ceramah. Salah. Di pesawat ceramah. Waduh, terus dia menghayal. Apa dia akhirnya nanti nggak banding-bandingin. Kok aneh kagak. Ketika ini seakan-akan Allah nggak profesional dianggapnya. Kok hanya Habib Ahmad doang yang begini, aneh kagak. Diprotes sama dia tuh. Ya terus bagaimana seakan-akan Allah membagi rezekinya tidak rata. Dia selalu menganggap Rabbana atina fid dunya hasanah, bayangannya apa? Motor. Apa itu motor yang bagus tuh? NMAX, MCK. MCX. PCX. Picak dong. MCX apa? Oh ya modal-modal begitu. Perasaan fid dunya hasanah kayak begitu. Dia lupa bahwa rezeki itu juga dia sehat badan dia. Ini. Subhanallah. Ada satu orang sakit, tanya sama Agim. Punten, saya doa, tapi sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Agim rada tinggi suaranya. Bapak, bagaimana tadi dari rumah sini? Alhamdulillah kendaraan gini sekarang. Mata bagus ngelihat di jalanan, mata bagus. Tangan enak, nyetirnya enak. Kaki jalan tadi dari motor sini enak ini.
Terus telinga masih bisa mendengar dengan baik gitu. Makan enak makan. Buang air kecil bagus. Buang air besar bagus. Mulai curiga. Ini makin tinggi. Itu apa namanya kalau bukan sehat? Nikmat. Kenapa nggak lihat yang itu? Itu doanya diijabah tuh, makanya tuh banyak yang sehat. Ya Allah. Doanya udah diijabah. Begitu. Orang terlalu fokus sama yang belum dia dapatkan. Iya, orang suka gini, Beb, suka nggak bisa bedain yang mana diterima doa, yang yang diterima permintaan. Kan ayatnya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan kamu berdoalah kepada Allah, nanti akan diijabah. Diijabah, yang diijabah apa? Permintaan apa doa nih? Doa. Kalau rabbukum ud'uni, ya doa yang diijabah, kenapa jadi permintaan? Benar. Kecuali wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Cuman bilang dekat doang, nggak janji mau ngasih. Ya, itu bahas malam tuh ya. Iya, kan begitu. Nah, itu yang bikin kita ini Nah, Habib izin. Tadi antum bahas sedikit tentang tulul amal. Ana kalau boleh kasih sedikit siap. ini. Talik. Boleh gak? Boleh dong. Ana Allahumma zidna ilman ini. Tulul amal ini kan tadi antum bilang apa? Panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Beda dengan harapan tadi antum bilang. Muniyah. Cita-cita. Ya, umniyah. Ada satu anak kecil di Palestina ditanya, ma umniyatuk, apa harapan cita-citamu? Dia dengan singkat dia jawab, harapan saya pengen kumpul lagi sama keluarga di rumah. Karena orang tua udah nggak ada, rumah udah hancur, kakak adik anu nggak ada, sebatang kara. Nah, kita mungkin kalau ngelihat seperti ini bisa menghilangkan qaswatul qalb. Betul. Nah, banyak orang sekarang qaswatul qalb terhadap apa yang terjadi di Palestina gitu. Dia dengan tanpa ada rasa bersalah mengadakan pesta di sana di sini, makan segitu banyak, bagi orang mubazir di sana di mana-mana, tidak tersentuh hatinya. Ada ghilazul qalbi, tebal hatinya, sehingga tidak la yata'athar. Ada satu penceramah khutbah katanya, khutbah Jumat tersingkat. Amma ba'du, udah mukaddimah, amma ba'du. Kalau memang apa yang terjadi sekian bulan tidak membuat hati kalian menjadi tersadarkan, buat apa kata-kata saya? Haqimus shalah, gitu. Jadi nggak perlu percuma saya ceramah. Ini berbulan-bulan darah yang mengalir, nyawa yang hilang. Nggak membangunkan hati kalian, terus buat apa saya ceramah? Haqimus shalah, gitu. Udah saking udah kesalnya gitu. Nah, kita berharap insya Allah dengan apa yang tadi antum sampaikan tentang betapa kita harus pandai-pandai mengalirkan air mata, kemudian kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak lupa juga bahwa ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan, baik doa maupun bantuan-bantuan lainnya. Mudah-mudahan Allah yarfa' wa yadfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fitan wal mihan wal zalazil ma dhahar minhum batan. Baik Habib, makasih banyak. Sama-sama. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Syukran jazilan. Baik, sampai ketemu lagi nih Habib. Sama-sama Habib. Kita masih haus dengan ilmu-ilmu antum. Hanya waktu yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan nggak lama-lama nih waktu. Amin. Nggak sampai ada apa namanya tadi? Sawang. Apa namanya? Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Tarakkamat 'alaiha al-atriba wa nasajat 'alaiha al-ankabut. Naam. Debu-debu dan ditenun oleh laba-laba. Nah, baik Habib, makasih banyak. Ada lagi ya sudah? Sudah Habib, itu udah ini benar, udah. Syukran ala. Sangat mewakili dari perkataannya, ditambahin lagi malah jadi perkataan Habib Abdullah Bilal Haddad, ditambahin lagi malah jadi. Oh, masya Allah. Malah jadi singkat, kitanya jadi ngaco-ngaco. Segini kayaknya, tapi ketika dijabarkan luar biasa gitu. Imam Haddad luar biasa. Baik, para pemirsa, insya Allah berikan manfaat kepada kita atas ilmu dan mau'izah hasanah yang tadi disampaikan oleh guru kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan ajilan ghaira ajil untuk saudara kita di Palestina, dan Allah hancurkan musuh-musuhnya, musuh-musuh Islam, kaum Zionis Israel fi aqrabi waqtin,
Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.